PDIP dan para pendukung Ganjar terus menyerang dan berusaha menjatuhkan Jokowi. Lalu siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan? Jokowi pengkhianat. Inilah tema politik yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Panasnya suasana perpolitikan saat ini sudah banyak menarik perhatian masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. PDIP dan para pendukung Ganjar terus menyerang dan berusaha menjatuhkan Jokowi. Lalu siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan? Ya, kali ini benar-benar PDIP kayaknya mungkin sudah klimaks untuk benar-benar marah, untuk benar-benar kecewa, untuk benar-benar emosi. Kalau sedih mungkin sudah tidak lagi, tapi yang sekarang lebih banyak muncul adalah kemarahan begitu ya terhadap Jokowi, Gibran dan keluarganya yang dianggap telah mengkhianati, yang telah dianggap sebagai pembangkang ya, karena dianggap tidak loyal terhadap partai, terhadap Megawati, dan mengkhianati, tuduhan mereka adalah mengkhianati konstitusi. Ya, memang luar biasa akhir-akhir ini. Dan memang apakah nantinya pasangan Prabowo Gibran apakah gagal untuk maju menjadi capres di 2024? Ya, kita tunggu tentu saja keputusan MK. Tetapi memang beberapa waktu kemarin ada Majelis Kehormatan MK mengatakan bahwa ketika ada sidang kode etik terhadap para anggota MK itu tidak membatalkan keputusannya. Iya, benar. Nah, tapi kita nggak tahu. Karena ketika ada keputusan, sementara keputusan dihasilkan dari pelanggaran etik, apakah keputusan itu menjadi sah? Apakah keputusan itu menjadi valid ya? Artinya bisa diberlakukan karena bermasalah oleh para pembuatnya. Nah, ini tentu saja akan jadi perdebatan. Dan mungkin saja kalau seandainya bahwa nanti keputusan tidak dapat dibatalkan, artinya pasangan Prabowo Gibran tetap bisa maju. Tapi menurut saya memang akan terjadi problematik, akan terus diungkit ya. Meskipun nanti Prabowo Gibran kalah atau bahkan apalagi menang ya, tentu akan terus diungkit, terutama oleh sekarang yang menjadi musuh bebuyutannya adalah PDIP yang benar-benar nggak terima dengan Jokowi. Makanya tak heran sekarang ini yang sangat vokal, ibaratnya PDIP sedang mengeluarkan peluru-pelurunya, ranjau-ranjonya. Kita tahu siapa yang terus menyerang, yang membuat narasi-narasi negatif dan narasi menyerang kepada Jokowi. Ya, terakhir ada Masinton di anggota DPR yang sudah menggelorakan untuk membuat hak angket, menggelindingkan hak angket. Ya, arahnya bisa jadi pemakzulan Jokowi, jatuh dari pemerintahan, jatuh dari kekuasaan. Bisa jadi seperti itu. Dan yang terus menyerang, ya kita tahu ada Pandanababan terus menyerang ya. Ada Adian juga terus menyerang. Kemudian terus buzzer-buzzernya ya Denny Sergar dan kawan-kawannya terus membuat konten-konten dan terus menarasikan bahwa Jokowi pengkhianat, Jokowi pembangkang konstitusi, Jokowi identik dengan KKN yang lebih parah dari zaman Orde Baru, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya apa yang dilakukan PDIP berhasil, artinya bisa menjatuhkan Jokowi, kira-kira siapa yang rugi? Siapa yang rugi dan siapa yang diuntungkan? Yang rugi menurut saya PDIP sendiri ya. Dan yang paling diuntungkan tentu saja adalah pasangan nomor 1, Anies dan
Caimin atau Amin bakal melenggang dan saya kira bisa jadi untuk jadi untuk jadi presiden dan juga wakil presiden di 2024. Nah, saya kira begitu. Analisisnya adalah ya tadi, sekarang Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP. Ketika Jokowi dan Gibran dianggap gagal dan pembangkang, itu kan produknya PDIP. Nah, berarti di situ PDIP nggak bisa membina dengan baik ya para kadernya. Bisa jadi ada narasi-narasi seperti itu alasannya ya. Dan ya dianggap selama 10 tahun ternyata Jokowi ya nggak nyaman di PDIP, akhirnya harus keluar begitu. Nah, berarti ada apa dengan PDIP sebagai partai besar? Berarti Ya, kesulitan partainya diragukan. Akhirnya yang rugi juga PDIP sendiri dari sisi citra, dari sisi kedepannya untuk elektabilitas dari hasil pemilu besok. Dan juga yang paling penting sebenarnya, yang paling utama adalah, yang paling dirugikan adalah PDIP dalam hal bahwa nanti pasangannya yang direkomendasikan ada Ganjar dan Mahfud justru akan terus tergerus suaranya. Saya yakin pendukungnya Jokowi nanti seandainya Gibran gagal, nggak mungkin larinya ke Ganjar, nggak mungkin larinya ke kubunya PDIP lagi. Iya, karena ini sudah head to head. Ibaratnya sudah perang Bratayuda antara Jokowi dengan PDIP. Sehingga kalau pendukung fanatik Jokowi yang besar jumlahnya, dengan angka kepuasan dari Jokowi di pemerintahannya sekarang 70% lebih, ya nggak mungkin lari ke Ganjar suaranya, nggak mungkin. Jadi larinya kalau nggak ke Prabowo dengan pasangan yang baru, barangkali nanti Prabowo akan memilih Erick Thohir bisa jadi. Kalau nggak jadi dengan Gibran, karena masih ada waktu nih. Kalau nggak salah sampai 8 atau 13 November ya, masih ada waktu. Nah, jadi nggak mungkin nanti otomatis ya PDIP akan kalah begitu. Kalau benar-benar menyerang dan menjatuhkan Jokowi, akhirnya sama-sama hancur. Tapi yang paling dirugikan adalah ya PDIP, karena Jokowi akan selalu dijunjung gitu, akan selalu dipuja. Ya, meskipun dijatuhkan oleh PDIP karena Jokowi punya masa fanatik yang luar biasa. Pengagum yang luar biasa yang dicintai oleh rakyatnya gitu, dengan keluarganya Pak Jokowi ini. Nah, saya kira itu. Nah, perlu dipertimbangkan ya menurut saya ketika PDIP terus melancarkan serangan-serangan, apalagi mungkin besok seandainya lolos putaran kedua, misalkan ya pasangan Ganjar dengan pasangan Prabowo atau pasangan dengan Anies, ya jelas kalah pasangan Ganjar ini. Karena ya tadi musuhnya jadi double kan, musuhnya dengan pendukungnya Jokowi yang fanatik yang luar biasa dengan musuhnya Anies ya. Nah, menurut saya sekarang ini PDIP kayak lupa dengan musuh utamanya. Selama ini kan yang diserang itu adalah Anies dan para pendukungnya ya. Nah, sekarang kayak PDIP dan pendukung Ganjar kayak lupa musuh utama itu siapa ya. Sekarang musuh utamanya adalah kawannya dulu, ya ini pendukungnya Jokowi yang fanatik, yang relawannya Jokowi. Nah, itu dan relawannya Gibran otomatis gitu ya. Nah, itu yang akhirnya sekarang jadi musuh utamanya. Tapi lupa musuh yang seharusnya dari dulu memang dinarasikan, diserang begitu supaya suara PDIP semakin naik begitu ya. Oke, itu hanya analisis saya, opini saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, selalu sehat dan selalu rukun ya. Apapun pilihan kita boleh berbeda, tapi yang pasti kita harus menjaga Indonesia ini tetap aman, rukun, dan sentosa. Terima kasih. Luar biasa ya pernyataan beliau ini. Ya, dengan memberi judul dengan sebuah pertanyaan. PDIP terus serang dan jatuhkan Jokowi. Siapa yang rugi dan diuntungkan? Dan tadi kita sudah dengarkan bersama. Memang tanpa disadari saat ini PD Perjuangan dalam hal ini dengan paketnya atau pasangan Ganjar dan Mahfud
ya mereka harus bisa berhadapan dengan dua musuh sekaligus, bukan lagi satu sebenarnya sekarang. Karena Anies juga adalah musuh pertama, dan musuh kedua adalah Prabowo Gibran, yang notabene adalah temannya sendiri. Sehingga memang kalau dibedah atau dijelaskan tadi, ini kalau sampai pemilu berjalan 2 putaran, mau tidak mau Ganjar pasti akan berat untuk bisa menjadi presiden kali ini. Karena ketika kalau pemilu itu terjadi 2 putaran, dan misalkan Anies gugur di putaran pertama, jelas pasti Anies dan juga pendukungnya akan mendukung Prabowo. Karena sesungguhnya Anies dan Prabowo ini pernah berada dalam satu tim. Dan para pendukung Anies saat ini juga dulunya pernah mendukung Prabowo, sehingga tidak sulit untuk menyatukan kembali. Istilahnya mereka bisa reunian. Tetapi kalau putaran kedua itu misalnya, Prabowo Gibran gugur, dan hanya meninggalkan Anies dan juga Ganjar, yang jelas pasti Prabowo Gibran akan balik mendukung Anies Baswedan. Kenapa? Karena ini pada pendukung fanatik Jokowi yang terzolimi setiap saat, dan Jokowi dikatakan pengkhianat dan lain-lain, pasti dengan sendirinya tidak mungkin akan kembali kepada PDI Perjuangan yang notabene mereka saat ini sudah menjadi musuh bebuyutan. Jelas pasti mereka akan mendukung Anies Baswedan. Nah, kalau dengan situasi seperti ini, berarti Ganjar dan Mahfud MD sudah memiliki 2 musuh sekaligus yang harus mereka atasi. Dan ini memang cukup berat. Berhadapan satu musuh juga cukup sulit, apalagi 2 musuh sekaligus. Seandainya saja manuver yang dilakukan Jokowi ini mereka tidak gubris atau dibiarkan begitu saja, ya bukan tidak mungkin kalau Prabowo Gibran itu gagal di putaran pertama akan kembali mendukung Ganjar Mahfud. Tetapi dengan situasi seperti ini, maka pihak yang diuntungkan adalah Anies Baswedan, yang dirugikan adalah PDI Perjuangan itu sendiri, karena mereka harus berhadapan dengan 2 musuh sekaligus. Ini penjelasan yang sangat luar biasa, yang sangat masuk akal. Jokowi pengkhianat. Inilah tema politik yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Panasnya suasana perpolitikan saat ini sudah banyak menarik perhatian masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Secara umum, saya bisa memaklumi apa yang dikatakan oleh orang perihal analisisnya terhadap sikap Jokowi yang seakan-akan telah melakukan pengkhianatan kepada partai dan juga kepada ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Sepintas bisa kita terima. Tetapi saya sebagai masyarakat biasa mau menyampaikan kepada semua saudara-saudaraku di negeri ini bahwa apa yang Anda pikirkan semua sesuai dengan analisis-analisis Anda itu adalah awal permulaan dari langkah-langkah Jokowi yang sesungguhnya sudah jauh di depan. Dari siklus makro, saya mau sampaikan penilaian saya bahwa Jokowi itu sebenarnya sedang dan telah berhasil memainkan satu skenario besar perihal Capres dan Cawapres ini. Karena apa? Karena dia ingin memastikan siapapun yang akan menjadi presiden ke depan, maka satu yang dia harus yakinkan bahwa presiden tersebut harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang mementingkan masyarakat dan negara Republik ini. Karena itu menurut saya, sebagai masyarakat biasa, saya mencoba menilai dari sisi netral bahwa Jokowi sudah berhasil mendistribusikan orang-orangnya di ketiga kandidat Capres dan Cawapres tersebut. Karena itu saya mau menghimbau kepada semua agar cooling down,
agar menciptakan kesejukan di negara Republik ini. Karena apa? Karena siapapun yang akan menjadi presiden di negara Republik ini, Presiden. bisa saya pastikan adalah sesuai dengan skenario yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Karena itu, mari kita sambut perkembangan percaturan perpolitikan negara Republik ini ke depan dengan satu optimisme. Negara ini akan semakin berkembang, negara ini akan semakin disegani oleh negara-negara lain, siapapun yang menjadi presiden dari ketiga kandidat tersebut. Itu agar bisa kita catat, agar menjadi satu formulasi kepada kita untuk meyakinkan bahwa ketiga kandidat tersebut adalah kandidat yang terbaik di negara Republik ini. Demikian pandangan saya. Salam Indonesia Raya. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video bagaimana seorang netizen memberikan analisa untuk sementara terkait dengan manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang pada akhirnya ia harus disematkan dengan predikat pengkhianat. Ia dianggap sebagai pengkhianat partai. Karena apa? Karena ia lebih memilih mendukung anaknya Gibran untuk masuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi netizen ini mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya Jokowi telah berhasil melakukan sebuah skenario politik yang luar biasa. Karena ketika ditinjau dari ketiga paket atau tiga pasangan capres dan cawapres tersebut, ia mampu mendistribusikan orang-orangnya. Memang kalau kita lihat dengan baik, sesungguhnya analisa dari netizen ini ada benarnya. Kita bisa lihat dari yang pertama adalah Ganjar Mahfud. Tidak bisa dipungkiri, Ganjar Mahfud adalah dukungan dari Partai PD Perjuangan yang juga adalah partainya Presiden Joko Widodo. Jadi kalau secara tidak langsung ini juga adalah orangnya sendiri. Karena sudah sering beberapa kali Ganjar Pranowo dilibatkan dalam kunjungan Presiden di beberapa tempat. Ini secara tidak langsung menunjukkan kepada banyak orang bahwa sesungguhnya Ganjar adalah orang dekatnya. Yang sering ia katakan bahwa ciri-ciri presiden yang ia dukung adalah yang rambutnya putih. Artinya ini memang sudah ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Lalu yang berikut, di kubunya Prabowo Gibran, itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa anak kandung sendiri telah menjadi cawapres dengan sendirinya, bahwa di situ juga adalah orangnya. Dan yang kita ketahui selama ini, Prabowo yang dulunya adalah kompetitornya atau lawan politiknya, tetapi telah ia berhasil merangkul menjadi timnya di dalam kabinetnya. Sehingga secara tidak langsung, ya Prabowo juga merupakan orang dekatnya. Yang di beberapa kesempatan ia sempat menyampaikan bahwa pilihlah pemimpin-pemimpin yang terus berpikir untuk rakyat sampai keningnya mengerut. Hal ini tentunya juga akan ditujukan kepada Prabowo Subianto. Lalu yang berikut, kalau ditinjau dari sisi paketnya Anies Cak Imin, ini juga bukan berarti orang luar, karena sesungguhnya Cak Imin juga merupakan salah satu menteri di kabinetnya Jokowi. Yang kita ketahui bahwa PKB sebelumnya juga adalah partai yang mengusulkan atau mengusung Jokowi dan juga Maruf Amin ini. Sehingga secara tidak langsung, ya paket Anies Cak Imin ini pun juga merupakan orangnya Jokowi, dan juga partai pengusungnya Nasdem, yang kita ketahui selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, 2 kali Pilpres, partai Nasdem ini pun juga menjadi partai pengusungnya. Sehingga tidak berlebihan analisa dari netizen tadi yang mengatakan bahwa Jokowi telah berhasil melakukan skenario politik dengan mendistribusikan orang-orangnya di 3 kubu atau 3 paket tersebut.